Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di sini di Hafiz Indonesia 2021 Cinta Al-Quran. Tim Aqsa, tim ketiga. Kami ingatkan bahwa di Hafiz Indonesia 2021 ada 3 tim, Mekah, Madinah, dan Aqsa. Di Mekah dan Madinah sudah tinggal 4 yang bisa berjuang ke babak berikutnya. Sementara di tim Aqsa masih ada 5 dan hari ini kita akan berpisah dengan salah satu di antara mereka. Dan di tangan Kak Irfan di sini sudah ada komentar dan penilaian dewan juri yang nanti akan diputuskan siapa yang harus pulang dan siapa yang masih bisa bertahan. Dan ini dia hasilnya. Kak Irfan akan bacakan komentar untuk penampilan kalian. Yang pertama adalah Ainun, 12 tahun 11 juz Ternate. Komentar dari Kanabila. Kanabila suka sekali suaranya khusyuk dan juga teduh. Harokat domah kurang sempurna, tapi perhatikan juga wakof ibtida. Dan juga tadi ada jeda yang lumayan lama. Kof berubah jadi kaf, itu pun harus terus diperhatikan. Dari Abi Amir untuk Ainun. Ainun mantap, kelebihan dari Allah suara yang khas. Dari Syekh Ahmad Al-Misri. Irama tidak pernah berubah, ciri khas Ainun itu. Tapi huruf ro mohon diperhatikan. Baca cepat tajwidnya tapi tadi jadi rusak. Hati-hati ya. Qalqalah dal kurang jelas. Selanjutnya Tegar, 8 tahun 5 juz Binjai. Komentar dari Kanabila. Suara dan khusyuknya Kanabila ini suka karena ayat-ayat panjang, ada yang ngebut, ada yang ngerem-ngerem. Jadi ngaruh ke mad dan guna. Za tipis di taud pun seperti itu. Tadi kurang tegas huruf hamzahnya. Mad ada yang kurang harokat. Sin domah terdengar short. Kurang qalqalah saat wakof. Dan perhatikan kofnya tadi kurang tebal. Dan tadi Tegar karena bacaan ayatnya dari satu ayat ke ayat yang lain, ada yang cepat, ada yang lambat, berpengaruh kepada hukum tajwidnya terutama mad. Komentar pula dari Syekh Ahmad Al-Misri untuk Tegar. Tadi bacanya cepat, jadinya berubah iramanya dan hilang tajwidnya. Perhatikan tasdid, zal, sin, ha juga diperhatikan. Wakof, ibtida tadi kurang tepat dan perhatikan irama dan kecepatan membaca. Sekali lagi, jaga tajwid, itu lebih utama. Selanjutnya Akilah, 10 tahun 10 juz Sidoarjo. Komentar dari Kanabila, 2 jempol untuk Akilah. Sejuk sekali, suara indah, empuk. Namun perhatikan gunah, tadi terlalu tajam. Martos huruf lam dititipiskan. Dari Abi Amir, mantap untuk Akilah. Akilah menikmati membaca Al-Qur'annya. Syekh Ahmad Al-Misri komentar untuk Akilah, Syekh berdiri sebagai penghormatan untuk kamu. Tapi kaf dan gin, jim diperjelas lagi. Akilah ajib. Kita menuju ke peserta keempat. Ryan, 12 tahun, 8 juz, Tebo, Jambi. 3 juri memberikan standing ovation. Berdiri untuk Ryan. Dari Kanabila komentar, indah sekali suaranya. Mengingatkan Kanabila masa kecil di kota Mekah. Abi Amir berkomentar pula, suara Ryan mengingatkan akan Mekah saat itikaf dan menjadi makmum di Masjidil Haram. Syamad Al-Misri pun berkomentar, Allah, Ryan seperti membawa suasana Mekah di sini. Kita lanjutkan peserta terakhir kita, Nadia, 12 tahun 30 juz Jakarta. Komentar dari Kanabila untuk Nadia. Masya Allah bagus, khusyuk, kemampuan Nadia tebal tipis huruf ro-nya tuh mantap sekali. Karena itu sebetulnya sulit dan kamu mampu melakukannya dengan baik. Tapi tadi huruf H terlalu ngebas. Bukan dari dada, tapi bawah tenggorokan harusnya. Sukun jangan terlalu sama jedanya. Shot jangan ikut tipis. Dan di penampilan Nadia ini, Abi Amir berkomentar penampilannya menunjukkan mukjizat Al-Quran. Hafalannya pun lancar. Syekh Ahmad Al-Misri berkomentar untuk Nadia. Walaqad yasarna, langsung aja nggak usah berhenti. Iramanya bagus dan indah. Itu dia komentar Dewan Juri untuk kelima peserta kita. Selanjutnya Kak Irfan akan memanggilkan nama siapapun yang dipanggil maju ke depan. Yang pertama adalah Akilah. Buya,
Ryan. Baru Akila dan Ryan. Selanjutnya Nadia. Untuk ketiga peserta yang Kak Irfan panggil ke depan, Akila, Ryan, Nadia. Selamat, kalian aman. Ayo berpindah Tegar dan Ainun. Dua peserta ada di hadapan kita, Ainun dan Tegar. Keduanya mempunyai semangat tinggi dalam menghafal Al-Quran. Ainun memberikan cahaya Al-Quran di keluarganya. Dari semenjak dia lahir, sudah membawa cahaya keimanan untuk ayah tercinta. Di sini pun ada Tegar, sosok anak yang luar biasa. Sesuai dengan namanya, Tegar. Dia tidak ragu-ragu untuk menunjukkan kemampuannya. Di kondisinya dia luar biasa. Dia mempunyai cita-cita membahagiakan Bunda. Bunda membesarkan Tegar sendiri luar biasa sekali. Ayah, hari ini ayah tadi sudah menceritakan kehidupan dan perjuangan ayah. Cerita mungkin buat ayah itu hanya begitu saja, tapi buat kami itu luar biasa. Motivasi untuk kita untuk terus bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dengan hafalan Al-Quran anak ayah tercinta Ainun, bukan cahaya Al-Quran untuk keluarga ayah saja, tapi untuk negeri ini ya. Tapi ada kemungkinan Ainun pulang. Ada mau sampaikan ya? Sebenarnya berat kalau mau tinggalkan tempat yang luar biasa ini, di mana di sini anak saya bisa belajar dengan sedetil-detilnya, bisa dikoreksi bacaannya sedetil-detilnya. Tapi kalau memang harus pulang, saya ikhlas Kak Irfan. Kami sudah ikhlas. Semua ikut merasakan indahnya berada di Hafiz Indonesia. Bunda, Tegar ini hebat ya. Alhamdulillah Kak. Tanpa bercerita, tanpa berkata, melihat Tegar membaca Al-Quran saja, semua merasa tertampar, malu. Tapi ada kemungkinan Tegar pun bisa pulang hari ini. Insya Allah siap Kak. Sampaikan sesuatu untuk Tegar. Kasih anak, kamu udah menunjukkan yang terbaik di sini. Bunda bangga sama dirimu. Kalau pulang harus siap. Ayah mau sampaikan untuk Ainun. Terima kasih nak. Ya, satu kata penuh makna. Ainun gak apa-apa ya kau pulang ya. Tegar, kau pulang gak apa-apa ya. Ikhlas ya nak. Segera Kak Irfan akan bacakan. Siapakah yang pulang hari ini? Apakah Ainun Ternate? Atau Tegar Binjai? Berat sekali hari ini. Dan Dewan Juri memutuskan yang pulang hari ini adalah pemirsa, maaf sekali. Tegar, kamu pulang. Gak apa-apa. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Gak apa-apa, ada yang menunjukkan yang terbaik. Nanti kita di rumah belajar lagi.
Kak Irfan kan rindu loh, kangen sama Tegar. Tegar terus semangat ya. Iya, Tegar udah hebat. Wah, banyak anak-anak Indonesia, anak-anak Muslim dimanapun berada, terinspirasi dari Tegar. Tegar sudah banyak pahala, insya Allah. Tambah hafal Al-Qurannya, benarkan kembali bacaannya, ya. Ya. Boleh Kak Irfan peluk? Ingat, Tegar pernah digendong oleh Syekh Ahmad Al-Misri, didudukkan di tempat juri, diberikan sorban yang luar biasa. Itu bukan sembarangan. Itu adalah doa dari seorang syekh untuk Tegar. Hari ini Tegar boleh pulang, tapi Tegar akan langsung membuktikan. Tegar akan mewujudkan kata-kata syekh. Tegar ingin menjadi guru ngaji, betul. Mempunyai pondok pesantren tahfiz. Tegar akan menjadi ulama besar, insya Allah. Bunda mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih terkhususnya kepada Hafiz Indonesia tahun 2021 yang telah memberi kesempatan kepada anak saya untuk nampil dan bersyiar di panggung yang Masya Allah luar biasa, sangat mewah ini. Dan saya juga berterima kasih kepada para ustadz dan dewan juri yang telah memberikan ilmunya kepada anak saya. Insya Allah Tegar akan terus belajar lagi untuk kedepannya. Mungkin hanya itu sajalah yang bisa saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai namanya, dia Tegar. Tegar, sampai ketemu lagi nanti ya. Pemirsa, inilah Tegar, sosok peserta Hafiz Indonesia 2021 yang benar-benar menginspirasi kita semuanya. Tegar bisa, kenapa kita tidak? Tegar tak bertangan, tapi dia berusaha untuk membuka Al-Quran lembar demi lembar. Tegar menjadi penghafal, kita pun bisa. Maafkan kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.